Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, pendengar dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengawali majelis rutin kita setiap Jumat malam Sabtu, dan ini Jumat perdana. Ya, Jumat perdana setelah libur sekian lama. Insya Allah Jumat perdana ini menjadi barokah, karena mulai Jumat ini kita tetapkan kita akan mengkaji dan mengaji kitab Al-Hikam. Ya, kitab Al-Hikam, sebuah kitab yang sangat terkenal. Jadi kalau ada seorang penuntut ilmu kok ditanya, kamu tahu kitab Al-Hikam? Jawabannya tidak tahu, berarti bukan penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu agama, ya, syariatnya Allah, kalau ditanya, kamu tahu kitab Al-Hikam? Jawabannya tidak tahu, maka dia bukan penuntut ilmu. Bagaimana bisa dikatakan seorang pencari ilmu kalau ada mutiara ilmu yang tersebar, kok dia bisa enggak tahu? Ya, kok dia bisa enggak tahu? Kitab Al-Hikam ini menjadi kitab pegangan, semua orang-orang soleh, apapun thariqahnya, apapun madhabnya, mereka menjadikan Hikam Ibn Athaillah sebagai panduan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dikatakan oleh guru dari pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika penulis Al-Hikam, yaitu yang dikenal dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari, menunjukkan karyanya kepada gurunya, maka saat itu gurunya membuka lembaran-lembaran karyanya dan berkata, laqad utita ya bunayya fi hadhil kirasah bi maqasidil ihya wa ziyadah, atau laqad ataita, wahai anakku, di lembaran-lembaran kertas ini kamu sudah diberi atau kamu sudah menuliskan, ya, kamu sudah menuliskan pikiran-pikiran pokok Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan yang kamu tuliskan ini lebih dari apa yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya, siapa yang pengen dapat intisari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dan lebih dari itu, maka dia cukup merenungkan kitab Al-Hikam. Kalau kita belajar kitab ini dan renungkan, insya Allah apa yang ada di Ihya Ulumuddin akan kita dapatkan melalui Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab ini penyusunnya disebut Ibnu Athaillah, padahal bukan anaknya Athaillah. Ibn itu artinya anak laki-laki. Athaullah itu artinya karunia Allah. Sedangkan Ibnu Athaillah namanya adalah Ahmad. Bapaknya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Abdul Karim. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Tetapi kok dijuluki Ibnu Athaillah? Kenapa? Karena kakeknya yang pertama kali pindah ke Mesir, dari Arab, dari Jazirah Arab, pindah ke Mesir, yang dari suku Judham,
itu kakeknya namanya Athaullah. Maka seluruh anak keturunannya disebut Ibnu Athaillah. Anaknya anak keturunan Athaillah. Termasuk Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Lebih dikenal dengan nama kakeknya, Ibnu Athaillah. Beginilah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu bisa menghidupkan nama orang tuanya. Anak yang soleh bisa menghidupkan nama orang tuanya. Sampai nama beliau sendiri ditutup. Beliau tidak menonjolkan namanya, tapi yang ditonjolkan adalah nama kakeknya, nama leluhurnya. Kenapa? Ini bukti anak yang diridhoi oleh orang tuanya dan anak yang soleh yang menjadi doa untuk orang tuanya. Syekh Ibn Athaillah seorang ulama sufi yang juga faqih. Sufi tapi juga faqih. Faqih itu apa? Ahli dalam ilmu hukum. Ahli dalam ilmu hukum. Biasanya orang-orang yang bergelut dalam tasawuf dituduh tidak tahu hukum Islam, suka berbuat yang neko-neko, melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya, melakukan sesuatu yang mengada-ada, melakukan sesuatu yang berlebihan, suka dituduh seperti itu. Dan pada mulanya Ibnu Athaillah juga sama dengan orang-orang yang gak suka dengan tasawuf. Beliau ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, dan beliau madhabnya maliki, karena beliau lahir di kota Alexandria di Mesir sana. Di Mesir itu ada kota namanya Alexandria. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Ibn Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari, kalau di bahasa Inggriskannya atau bahasa Latinnya adalah Alexandria. Saya ketika umroh kebetulan mampir dulu ke Mesir. Ya, mampir ke Mesir dan saya ziarah ke kota Alexandria. Karena di kota inilah dimakamkan ya Imam Busiri. Ya, Imam Busiri makamnya di sana. Jadi ziarah ke makam Imam Busiri dan ke makam muridnya Abi Hasan Asyadzili radhiyallahu taala anhu. Kalau kita tahu ada Thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah itu yang menjadi mursyid utamanya adalah Syekh Abi Hasan Asyadzili. Syekh Abi Hasan Asyadzili pindah ke Alexandria, kemudian beliau punya murid namanya Abu Abbas Al-Mursi. Nah, Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu makamnya ada di Alexandria. Saya pernah ziarah ke kota tersebut dan menziarahi makam orang-orang soleh yang ada di sana. Kota Alexandria ini kota ilmu. Setelah Mesir ada Kairo. Di Kairo itu ada Al-Azhar, ya. Maka di Alexandria di situ banyak ulama dan juga tidak sedikit ulama yang asalnya dari Maghrib atau Maroko. Sementara orang-orang Mesir itu madhabnya mayoritas Syafi'i. Tetapi yang di Alexandria atau di Maroko, madhabnya dari orang Maroko ini madhabnya Maliki. Makanya Ibnu Athaillah beliau bermadhab Maliki. Yang menarik, seorang ulama dari madhab Maliki, beliau itu masuk ke dalam dunia tasawuf. Faqih, ahli fikih. Kakeknya tidak suka cucunya ini belajar tasawuf, nggak suka. Karena tasawuf dianggap orangnya lebih banyak pakai pakaian sederhana. Nanti kholwat, menyepi. Nanti nggak suka kumpul dengan masyarakat. Ya, kemudian pakai pakaian-pakaian dari bulu domba. Mungkin pakaiannya dikenal compang-camping. Orangnya lusuh, orangnya kotor-kotor. Pandangan ahli fikih yang belum kena tasawuf memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Sehingga kakeknya Ibnu Athaillah ini nggak suka kalau nanti anaknya jadi sufi. Nggak suka anaknya jadi sufi. Dan Ibnu Athaillah terpengaruh pemikiran kakeknya. Walaupun sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Semisal kita lah, kita ada suka sama-sama
NU, ahlu sunnah, ya, sama-sama suka zikir, ya, sama-sama suka zikir, tapi tidak semua orang suka rebana. Ada yang suka rebana secara umum, ada orang yang kalau rebana ditabuh di masjid, suka. Ya kurang suka. Contoh misalnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu sama-sama kita ahlu sunnah wal jamaah, madhabnya Syafi'i. Tapi juga banyak atau tidak sedikit yang nggak mau nabuh rebana di dalam masjid. Sama-sama kita Syafi'i. Karena fikih ketat memegang hukum syariat, fikih itu dipegang ketat. Nah, para sufi mereka orang-orang yang berpegang pada syariat dengan ketat. Tetapi dalam pandangan fuqaha seakan-akan sufi-sufi ini nggak punya ilmu fikih. Sufi-sufi ini nggak tahu syariat. Sufi-sufi ini ngada-ngada. Sufi-sufi ini terlampau menggampangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Ibnu Athaillah di zamannya Abu Abbas Al-Mursi tidak cocok dengan Abu Abbas Al-Mursi. Apa ini sufi? Apa ini sufi? Ilmunya enggak benar, ilmunya enggak betul. Sampai pernah terjadi Ibnu Athaillah yang masih faqih ini, ya pakar fikih, dialog dengan muridnya Abu Abbas Al-Mursi. Sampai debatnya itu agak keras gitu ya. Pokoknya sufi ini enggak benar gitulah. Sufi enggak benar. Tapi Allah memberikan pencerahan kepada Ibnu Athaillah. Bagaimana kamu bisa tahu ini benar atau enggak benar? Wong kamu enggak pernah ketemu langsung kepada orangnya. Kamu enggak pernah mendengarkan langsung, enggak pernah mendengarkan langsung kajian-kajiannya. Bagaimana kamu bisa menghukumi ini enggak ada dalilnya, ini dalilnya lemah, ini dalilnya enggak benar? Wong kamu enggak kumpul, enggak duduk, enggak belajar, enggak mendengarkan. Kamu tidak adil. Maka Ibnu Athaillah pun mengatakan, saya harus datang ke majelisnya Abu Abbas Al-Mursi, tokoh sufi di Alexandria, murid dari Imam Abi Hasan Asy'adili radhiyallahu taala anhu. Saya harus datang ke sana, saya harus mendengarnya langsung apa yang disampaikan. Apakah betul menyimpang dari syariat atau bagaimana? Gak cukup saya ketemu murid-muridnya, lawang gurunya masih ada. Lawang gurunya masih ada. Ini juga pelajaran buat kita. Jangan kita menuduh seseorang itu menyimpang atau sesat sebelum kita itu pelajari secara utuh apa yang disampaikan. Jangan dengar dari murid-muridnya bahkan. Karena murid itu kadang duduk di majelis ngelamun. Menerima ilmu itu enggak penuh. Kemudian keluar omongannya ngawur. Tidak seperti yang diajarkan oleh gurunya. Ya. Gurunya betul, kadang muridnya yang ngelamun. Sehingga citra guru ini bisa rusak karena murid. Maka berangkatlah Ibnu Athaillah, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim radhiyallahu taala anhu ke majelisnya Abu Abbas Al-Mursi. Sampai di sini cukup jelas? Karena ini sedikit sejarah ya. Berangkat duduk. Nah, yang duduk yang mendengarkan ini ulama. Nah, bedanya orang yang alim dan betul-betul cari ridhonya Allah dengan orang yang alim mau cari kesalahannya orang di sini. Kalau orang alim tidak cari ridhonya Allah, cari kesalahannya orang, datang di majelis nunggu. Salahnya di mana ya? Salahnya di mana? Begitu dapat salahnya langsung disebarkan orang. Oh itu loh, salah itu yang diomongkan nggak benar. Coba direkam nih, ada rekamannya. Seperti itu. Ibnu Athaillah beliau pengen betul-betul belajar yang disampaikan ini benar atau tidak. Begitu duduk, beliau kaget. Yang begini kok dikatakan sesat. Yang begini kok dikatakan nggak benar. Lisannya semua yang disampaikan Al-Quran, hadis, kalamullah, kalam Rasul, ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Ini ilmu, ya ini yang saya cari. Ya ini yang saya cari. Maka Ibnu Athaillah bukannya memusuhi Abu Abbas Al-Mursi, justru akhirnya menjadi murid utamanya. Ya, menjadi murid utamanya. Ketika melihat ada Ibnu Athaillah datang, maka Abu Abbas Al-Mursi sebelumnya udah pesan sama murid-muridnya. Nanti kalau cucunya Ibnu Athaillah, kakeknya namanya Athaullah kan? Kalau cucunya Athaullah datang ke sini, kasih tahu saya. Kalau cucunya datang ke sini, kasih tahu saya. Jadi Ibnu Athaillah belum datang, gurunya sudah tahu nih.
Ya, belum datang sudah tahu. Seperti saya malam hari ini, saya udah tahu teman-teman dari Jogja itu akan datang, walaupun belum datang. Sekarang sudah datang. Kok tahu? Karena baca SMS-nya. Kalau saya baca SMS, siap datang Bib, saya. Nah, kalau Abu Abbas Al-Mursi juga sama, baca SMS, tapi bukan dari orang yang mau datang. SMS-nya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fulan mau datang. Mungkin ada orang yang nggak percaya, kok bisa dikasih tahu sama Allah, kok bisa? Rasul telah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kamu terhadap firasat atau kekuatan memandang hatinya seorang mukmin, karena seorang mukmin itu kalau mandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sebetulnya yang membuat sesuatu menjadi terlihat atau tidak terlihat adalah ada atau tidak adanya cahaya. Seandainya bumi ini, matahari itu padam, otomatis walaupun mata kita ini normal, tidak akan bisa melihat yang lain kalau tidak ada cahaya. Begitu ada cahaya, maka bisa kelihatan. Baru dengan adanya cahaya matahari, kita bisa melihat jarak puluhan kilo atau bahkan ratusan kilo. Dengan bantuan teropong, ada cahaya, kita bisa lihat jarak ratusan kilo. Lalu bagaimana orang yang dengan hatinya, bukan dengan matanya, tapi dengan hatinya, diberi cahayanya Allah. Dengan cahayanya Allah ini dia melihat ke depan, dan dia melihat ke belakang. Sehingga apa yang akan terjadi bisa dia lihat. Tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngerti, nih fulan mau datang, nih fulan mau berkunjung. Sudah dikasih tahu dulu. Nanti kalau Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim datang, saya dikasih tahu. Setelah datang mendengarkan pengajian, maka Ibn Athaillah mendekat kepada Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah mendekat, kemudian berniat jadi muridnya. Maka saat itulah Abu Abbas berkata, dulu Rasulullah SAW ketika ke Taif dilempari batu. Masih ingat kan kita? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif dari Mekah, bukan disambut dengan hangat, tapi disambut dengan lemparan-lemparan batu. Disambut batu. Kemudian Rasulullah keluar dari Taif dengan tubuh yang berlumuran darah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril datang, ada dua malaikat penjaga gunung juga ikut datang. Minta izin. Kalau malaikat Jibril komandannya ya, izin dan mau ketemu Kanjeng Nabi itu. Malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, malaikat penjaga gunung, dua gunung besar di sekitar kota Taif, izin ingin bertemu. Bayangkan, malaikat mau ketemu Rasulullah harus minta izin. Harus minta izin. Maka Rasul mengizinkan. Kemudian malaikat ngomong begini, ya Rasulullah, izinkan kami mengangkat gunung yang kami jaga. Ini ada gunung apa nih? Gunung Raung, terus apa lagi nih? Yang lagi meraung-raung nih apa nih? Hah? Kalau yang di luar pulau itu? Apa? Sinabung, ya, ada Sinabung, ada Raung. Ada dua gunung besar nih, satu di Pulau Jawa, satu di luar pulau. Itu ada malaikatnya itu ada malaikatnya. Jadi gunung-gunung itu dijaga malah malaikat. Kalau nggak dijaga malaikat, batuk semua kan repot. Semua batuk, kemudian semua kiamat tiba ya. Nah, ada malaikat-malaikatnya. Bayangkan ini malaikatnya ngomong, ya Rasulullah, izinkan gunung yang kami jaga, kami angkat. Gunung dicabut, ya bisa malaikat. Malaikat itu tubuhnya besarnya luar biasa. Dan dikasih izin sama Allah. Kalian mau cabut silakan cabut. Yang penting Rasul ikhlas, Rasul ridho. Minta izin sama Rasulullah. Disuruh minta izin oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tidak perlu izin Rasul, sama malaikat udah dicabut, udah dilemparkan, kan begitu ya. Tapi untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan malaikat datangi nabiku, minta izin kepadanya. Makanya kadang ada orang yang sombong,
mau minta ampunan langsung kepada Allah, gak butuh Rasulullah SAW. Mau minta ampunan langsung kepada Allah, gak butuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hasilnya sia-sia, karena Allah sudah menentukan tidak ada satu rahmat pun turun kecuali lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai wujud rahmatnya Allah bagi seluruh alam. Bagi selain Allah, maka rahmat itu turun lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah mengizinkan malaikat mengangkat itu dan melemparkannya ke Taif? Rasulullah tidak memberikan izin, tapi justru Rasulullah angkat tangan dan berdoa, ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka belum mengerti. Mereka belum mengerti, dan jadikan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepadaku. Itu doanya Rasulullah SAW. Sehingga warga Taif itu anak-anaknya jadi pembela-pembela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabul doanya Rasulullah. Satu, karena beliau Rasul. Yang kedua, karena beliau madhlum, seorang hamba Allah, kekasih Allah yang dizalimi oleh manusia, dilempari, dianiaya. Jadi doanya sebagai Rasul kabul plus doanya sebagai yang terzolimi. Ketika dizolimi, Rasul memanfaatkan doa dengan cerdas, tidak dimusnahkan semuanya, karena yang terjadi nanti masuk neraka. Justru Rasul minta sama Allah dijadikan beriman, terutama anak cucunya. Nah katanya Abu Abbas Al-Mursi, saya juga sama, saya dicaci, saya dimaki, saya dihina, saya disalah-salahkan, saya contoh Nabi Muhammad SAW. Saya minta kepada Allah agar anak cucunya menjadi pembela saya, dan sekarang kamu datang, kamu jadi murid saya. Maka kita ini yang ahli sholawat, ahli zikir, ahli maulid, ahli tahlil, ahli amal soleh, kalau ada orang yang mencaci, yang memaki, jangan dimusuhi, jangan. Justru yang anti tahlil, anti maulid, anti sholawat, anti majlis zikir nih, kita doakan mudah-mudahan dia bisa ikut bergabung bersama kita, atau mudah-mudahan anaknya bergabung bersama kita, atau mudah-mudahan cucunya jadi murid-murid yang menggantikan. Itulah caranya sufi, membersihkan hati dari iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Yang ditebarkan itu kedamaian dan kasih sayang. Karena itulah misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka belajarlah Ibnu Athaillah kepada gurunya. Sampai saat belajar itu beliau menyusun al-hikam, untean-untean hikmah, untean-untean hikmah yang sampai sekarang menjadi pedoman mayoritas ulama, ya, ahlus sunnah wal jamaah semua berpegangan itu, ya, belajar. Nah, hikam itu jumlahnya 264. Ada 264 mutiara hikmah. 264 ini adalah kunci-kunci untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari, merenungkan dan mengamalkannya, maka kita akan mencapai derajat bukan yang rendah, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. 264 hikmah ini beliau susun saat belajar kepada gurunya, dan gurunya mengatakan ini adalah intisari Ihya Ulumuddin, dan bahkan kamu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dan yang ngomong bukan sembarang orang, Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika gurunya meninggal dunia, Ibnu Athaillah menggantikan kedudukan gurunya. Dan suatu hal yang menarik, Sayyiduna Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu, wafatnya itu menurut salah satu ahli sejarah pada malam Sabtu, dan kajian kita ini Jumat malam Sabtu. Makanya saya niatkan Jumat malam Sabtu selama kajian Al-Hikam untuk memperingati kebesaran Sayyiduna Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu, agar majelis kita ini mendapatkan keberkatan di atas keberkahan. Nah hadirin,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Hikmah adalah untaian-untaian kalimat yang syarat dengan petunjuk dan kebaikan yang muncul dari hati orang-orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika orang itu ikhlas, dari lisannya muncul mutiara hikmah, atau bisa dikatakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan munculnya hanya dari hati orang-orang yang ikhlas. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, ya, menjadi pertanyaan. Lah, sudah ada Al-Quran, ada hadis, kenapa kita kok belajar hikam? Ngapain nggak belajar Al-Quran? Ngapain nggak belajar hadis? Kadang ada orang-orang yang kemudian mengatakan, ini terlalu mendewa-dewakan Al-Hikam ini. Daripada mengkaji Al-Hikam, tuh kaji Al-Quran tuh. Daripada kaji Al-Hikam, tuh kaji hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa, satu hal yang harus kita pahamkan kepada umat. Jangan dikira orang-orang yang mengkaji Al-Hikam tidak mengkaji Al-Quran. Jangan dikira orang-orang yang mengkaji Al-Hikam tidak mengkaji Al-Quran. Orang-orang yang mengkaji Al-Hikam itu orang-orang yang mereka ahli membaca Al-Quran. Mereka orang-orang yang juga hafal Al-Quran. Mereka orang-orang yang juga belajar tafsir. Mereka orang-orang yang menghafalkan hadis. Mereka orang-orang yang paham hadis. Mereka orang-orang yang merenungi makna hadis. Tetapi mereka untuk memperdalam Al-Quran dan hadis, mereka mencari ulama-ulama yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia-rahasia Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran itu akan muncul rahasia-rahasianya. Hadis Nabi akan muncul rahasia-rahasianya. Nah, orang-orang yang sudah mengamalkan Al-Quran dan hadis ini oleh Allah Ta'ala diberi rahasia-rahasia itu dan dimunculkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sehingga kalau kita mempelajari Hikam Ibn Athaillah, kita akan mengenal Al-Quran lebih jauh lagi. Memahami Al-Quran lebih paham lagi. Kenapa? Karena Hikam ini merupakan merupakan uraian-uraian daripada Al-Quran. Uraian-uraian daripada hadis. Jadi bukan Al-Hikam itu karangan, bukan. Orang yang belajar Bismillahirrahmanirrahim terus menerus nanti akan dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala. Apa tuh artinya basmalah? Sehingga ketika orang itu mempelajari artinya basmalah, tafsirnya basmalah, sama saja dia sedang mempelajari Al-Quran. Dengan kita mempelajari Al-Hikam, sama saja kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab kalimat-kalimat ini merupakan penjelasan-penjelasan dari isi Al-Quran maupun kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibn Athaillah, beliau seorang yang bukan asal ngomong. Coba kita sedikit belajar ya, sedikit belajar. Kalau ada orang buka praktek kedokteran, dokter fulan, setelah dicek ternyata tidak ada ijazah kedokterannya, dibilang apa itu? Mal praktek, betul ya? Dalam dunia kesehatan, silsilah atau sanad kedokteran dibutuhkan. Dilihat ijazahnya. Oh, ternyata ini lulusan UNS nih. Oh, ini pernah belajar di UNS, ternyata dia juga ambil spesialisnya di Undip ini rupanya. Oh, dia juga ngambil spesialis di UGM ini. Ternyata sanadnya itu ada banyak. Dan dari kampus-kampus yang Masya Allah cukup terkenal, ya cukup ternama. Kira-kira Anda jadi pasiennya, mantep atau enggak mantep? Mantep atau enggak mantep? Mantep. Urusan kedokteran saja, kita itu harus tanya, kamu ini lulusan mana? Jangan sampai nanti ketemu dokter yang mal praktek. Ternyata dia enggak punya sanad, ilmu dokternya ngambil dari mana?
Jangan-jangan cuma lihat orang itu. Ya, rupanya dia itu tukang bersih-bersih di sebuah klinik, terus lihat dokter itu, oh kalau ada orang panas dikasih obat ini, oh kalau ada orang kedinginan dikasih obat ini. Akhirnya dia buka praktek dokter fulan gitu ya. Ada orang ngeluh panas, kasih obat ini, mati akhirnya orang itu. Karena panas itu lain-lain. Wah, ada panas karena ini, ada panas karena itu. Yang paham adalah dokter, dia belajar ilmunya. Kalau untuk kesehatan saja dibutuhkan keilmuan yang jelas. Dibutuhkan keilmuan yang jelas. Kira-kira kalau untuk akhirat dibutuhkan tidak keilmuan yang jelas? Dibutuhkan ya? Bukan lagi dibutuhkan, wajib kita tahu orang ini sumber ilmunya dari mana. Karena kalau sumber ilmunya nggak jelas, jangan-jangan setan tuh yang jadi gurunya. Nah kalau setan jadi gurunya, pemikirannya bahaya. Wong setan itu pinter, setan itu muridnya iblis. Loh, iblis sama Nabi Adam duluan iblis. Iblis itu udah kenal betul manusia. Wong kakek kita aja dulu yang menggoda juga iblis. Iblis itu udah keliling alam-alam yang di sana, udah dikelilingi sama iblis, udah ngerti dia. Makanya iblis tuh kalau lihat manusia tersesat, iblisnya akan mengatakan, aku orang melu-melu, saya nggak ikut-ikut loh, itu kamu sendiri loh, saya takut loh sama Allah, kamu yang nekat, saya takut. Loh, iblis tuh masih takut sama Allah, manusia yang nggak takut sama Allah. Iblis takut sama Allah. Pinter sekali iblis itu menggoda manusia, dan iblis punya kemampuan. Setan itu juga punya kemampuan. Kemampuannya apa? Sebagaimana makhluk-makhluk itu punya kemampuan. Singa kemampuannya menerkam, ya. Kalau ada manusia di samping singa yang kelaparan, yaitu ya dikunyah-kunyah sama singa tadi ya. Kemampuan untuk menerkam dan menggigit dan mencabik-cabik singa punya. Maka iblis setan juga punya kemampuan untuk merubah dirinya menjadi manusia. Penampakan. Ya, jangan-jangan nanti penampakannya mirip sama Insya Allah enggak gitu ya. Maksudnya mirip Edwin gitu ya, enggak. Jadi penampakannya mirip macam-macam gitu ya. Bisa mirip fulan. Kadang jadi guru dia ngajar. Kadang jadi guru dia ngajar. Penampakan itu. Makanya kita harus ngerti betul. Ini gurunya siapa ini? Kok ujuk-ujuk pinter ngomong gitu ya. Tahu-tahu pinter ngomong. Ini gurunya siapa? Kalau nggak ada sanad keilmuannya, jangan diikuti. Karena menjadi sunnatullah fil alam, setiap orang itu harus punya sanad keilmuan. Harus punya sanad keilmuan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewarisnya Nabi. Imam Muhammad Ibnu Sirin radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ilmu itu agama. Ilmu itu agamamu. Maka lihatlah, amman ta'khudhu dinakum, dari siapa kamu mengambil agamamu. Karena ilmu itu agama, pedoman kita hidup menuju akhirat dan kebahagiaan dunia, ya kita harus lihat ini ngambilnya dari siapa. Contoh misalnya, kita mau makan, asal warung atau teliti dulu. Kalau yang jualan kotor, tidak menyehatkan, mau kita makan? Enggak kan? Untuk perut kita saja, untuk mulut kita pilih-pilih. Bakso nggak sembarang bakso, betul. Sate nggak sembarang sate, betul. Gudeg nggak sembarang gudeg, kita pilih betul. Nih, ini gudegnya pakai aren nggak ini kan ya? Diteliti bener ini. Lah kalau untuk makanan saja kita teliti untuk masuk perut kita, lah yang untuk masuk hati kita, bimbing kita ke jalan Allah, mestinya kita teliti atau enggak kita teliti? Ya kita teliti, disuruh neliti. Nah Ibn Athaillah sanad ilmunya nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau belajar kepada Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi belajar kepada Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili kepada Ibn Mashis. Dan terus ke atas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama, jangan kalau Anda ke Mesir, ke Universitas Al-Azhar, itu sangat menghargai
mata rantai keilmuan sampai kepada Nabi. Jadi orang kalau ilmunya nggak nyambung pada Nabi, nyambungnya kepada siapa? Ilmu nggak nyambung pada Nabi, nyambungnya pada siapa? Ilmu nggak nyambung kepada Nabi, nyambungnya kepada siapa? Ya, setan. Ilmu itu sumbernya dari mana? Al-Quran, betul. Al-Quran yang nyampaikan siapa? Nabi, betul. Al-Quran yang menerjemahkan, menafsirkan nomor satu siapa? Nabi. Nabi tafsirkan Al-Quran dalam bentuk sunnah. Dalam bentuk sunnah. Kemudian sunnah ini dipegang oleh siapa? Sahabat. Sahabat ngambilnya dari siapa? Nabi. Kemudian sahabat sampaikan ilmu yang dia dapat dari mengamalkan Al-Quran dan sunnah kepada siapa? Tabi'in. Tabi'in menyampaikannya kepada siapa? Tabi'in. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga seseorang yang sanad ilmunya nggak sampai kepada Nabi, maka orang tersebut ilmunya berasal dari musuhnya Nabi Muhammad SAW, yaitu setan. Yaitu setan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan sekali-sekali mengatakan saya nggak butuh guru, cukup saya kembali pada Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang seperti ini tersesat dari jalannya para ulama yang soleh, karena tidak ada satupun ulama yang soleh langsung kembali pada Al-Quran dan hadis. Semua ulama yang soleh mereka mengambil Al-Quran dan hadis lewat para ulama. Betul belajar Al-Quran tapi lewat para ulama. Betul belajar hadis tapi lewat para ulama. Nah, para sufi membangun ilmunya dengan Al-Quran dan hadis, tapi mereka lewat jalur yang betul dari orang-orang yang menerima Al-Quran dan hadis itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini memang pembukaan ya. Kita belum masuk ke hikam. Kita lagi bicara seputar apa itu hikam, siapa itu Ibnu Athaillah, bagaimana metode orang-orang soleh di dalam menuntut ilmu. Sanad atau mata rantai keilmuan ini penting. Anda nggak usah bingung, Habib Novel ilmunya dari mana? Mesti ada yang nanya, Habib kalau gitu jenengan ilmunya dari mana? Cukup sederhana, saya belajar dari ayah saya belajar dari kakek saya belajar dari ayahnya kakek saya belajar dari ayahnya kakek saya, ayahnya kakek saya belajar dari ayahnya, terus 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 belajar dari ayahnya. Dan ayah yang ujung siapa? Cucu Nabi, namanya siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain belajar dari siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ana Madinatul Ilm wa Ali. Aku adalah, kata Rasul, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Sayyidina Husain belajar dari ibunya. Siapa ibunya? Fatimatuz Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimatuz Zahra belajar dari siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib belajar dari siapa? Rasulullah SAW. Rasul belajar dari siapa? Allah Rabbul Izzah. Mata rantai keilmuan saya nyambung langsung dari saya, ayah saya, kakek saya sampai pada Rasul, sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nggak mantap dengan ilmu saya nggak beri mengajar Anda semua. Paham? Ini yang dari saya. Kemudian sedikitnya yang duduk bareng sekitar 10 tahun saya belajar kepada Habib Anis. Habib Anis belajar dari ayahnya Habib Alwi. Habib Alwi belajar kepada ayahnya Habib Ali. Habib Ali juga belajar kepada ayahnya Habib Muhammad. Habib Muhammad bin Husain Mufti Makkah, beliau juga belajar kepada ayahnya, belajar kepada ayahnya, belajar kepada ayahnya, terus ke atas sampai kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain belajar kepada ayah dari ibunya. Ayah ibunya belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang saya pelajari bukan belajar buka baca kemudian sendiri diulang-ulangi, enggak. Dengan duduk tadarus,
bersama orang-orang yang belajar itu kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai yang ada di pesantren, mereka punya sanad Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu la yantasib ilan nabi, ilmu yang tidak nyambung kepada Nabi, tidak disebut ilm, bukan namanya ilmu. Jadi kalau ilmu itu nggak nyambung kepada Nabi, namanya bukan ilmu, tetapi itu adalah tipu daya setan. Tipu daya setan. Saya ngomong gini bukan membanggakan diri, enggak loh ya. Tidak membanggakan diri sama sekali. Tapi untuk memantapkan diri saya dan hadirin semua. Jangan khawatir, apa yang kita pelajari ini bukan sesuatu yang diada-adakan, tetapi sesuatu yang bersumber dari mata air yang asli. Rasul bersabda, taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kitabullah wa itrati. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan anak keturunanku, ahli baiti, keluargaku. Ini sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sedangkan kitabullah wa sunnati, ada hadis yang mengatakan aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kitabullah wa sunnati, itu yang meriwayatkan Imam Ahmad. Para ulama mengatakan Imam Tirmidzi lebih diutamakan daripada Imam Ahmad, karena Imam Tirmidzi masuk dalam kutubus sittah, 6 kitab sunan hadis yang dipegang oleh para ulama. Kenapa Rasul mengatakan aku tinggalkan anak cucuku untuk kalian? Karena Rasul pengen umat Islam ini belajar kepada anak cucunya, karena dalam diri anak cucu Rasulullah ada warisan barokah Nabi Muhammad, ada warisan barokah. Begitu juga orang-orang yang belajar kepada anak cucu Rasulullah SAW, para sufi, para kiai, para ulama, ini ilmunya juga bersumber semuanya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, bersumber kepada sahabat, ya, bersumber pada sahabat kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, atau kepada sahabat lain yang kembali langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah yang namanya al-barakah. Al-barakah mauruthah, yang namanya keberkatan itu diwariskan. Sumbernya barokah Rasulullah, kemudian sama Rasul diwariskan. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya Nabi. Mewarisi apa? Barokahnya Rasulullah diwarisi ulama. Nah, ilmu yang enggak ada berkahnya namanya apa? Ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang enggak bermanfaat. Lah, ilmu yang bermanfaat bagaimana? Akan melembutkan hati orang yang memilikinya, akan menjadikan dia hidup di surganya Allah subhanahu wa ta'ala di alam dunia ini sebelum di alam akhirah. Hatinya akan menjadi surga. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada iri, di hatinya tidak ada dengki, di hatinya tidak ada dendam, di hatinya tidak ada perasaan tidak senang kepada muslim yang lain. Yang ada di hatinya sayang, rahmat, rela berkorban untuk yang lain, ingin membantu yang lain. Yang ada di hatinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika yang di hati ini yang ada Allah, dunia nggak ada, dunia nggak ada, bahkan dirinya nggak ada. Hati ini menjadi milik Allah. Hati ini menjadi rumahnya Allah, menjadi baitullah, menjadi rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah hati menjadi rumahnya Allah, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, ma wasi'ani ardi wala sama'i, atau kama qala Allah taala, tidak ada yang bisa meliputi aku, baik langitku maupun bumiku, kecuali hati hambaku yang beriman. Kalau hati sudah menjadi rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada dalam hati Allah ada bukan bertempat, ya, ada bukan bertempat. Yang maha suci Allah dari bertempat dalam suatu tempat atau diliputi oleh suatu tempat. Allah maha besar dan maha suci dari segala hal seperti itu. Kalau Allah sudah ada dalam hati seorang hamba, hamba itu tidak akan ada dalam hatinya. Betul? Nah, ketika hamba itu ada di hati yang ada Allah di sana, dan pemilik rumah itu adalah Allah, hamba ini jadi apa? Saya nanya gini, misal ini majelis, anggap ini rumah saya, ini rumah saya, bapak ibu datang, berarti sebagai apa? Sebagai yang punya rumah siapa? Saya.
Terus tugasnya yang punya rumah apa? Nyugui. Betul kan? Yang punya rumah nyugui, kasih minum, kasih makan, kasih tempat istirahat, dilayani. Betul seperti itu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bertamu ke rumahnya Allah? Ketika Allah ada di dalam hati kita, maka ketika kita berada dalam hati, kita menjadi tamunya Allah, maka kita dilayani Allah. Di hati itulah kita dikasih Allah nikmat-nikmat yang luar biasa, dikasih ilmu-ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang yang soleh diam saja dimanapun berada, hidupnya itu mereka serasa di surga. Sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, seandainya penghuni surga itu merasakan kenikmatan seperti yang kami rasakan, ya, maka sungguh saya ini tidak iri dengan orang-orang yang di surga. Tidak iri dengan orang-orang yang di surga. Kenapa? Sudah kami rasakan juga di sini. Dan mereka juga mengatakan, yang sudah hatinya sama Allah begitu, andai kata presiden-presiden di dunia yang biasa menaklukkan negara-negara milik orang lain, yang biasa menjajah negara orang lain, karena melihat ada kekayaan emas, ada kekayaan mungkin minyak, ada kekayaan tambang berlian di situ, maka penguasa yang kuat suka menjajah negara yang lain. Andai kata raja-raja yang menjajah negara-negara karena merampas kekayaannya, tahu kekayaan yang ada dalam hati kami, pasti mereka akan berusaha merebut kekayaan ini dengan cara apapun. Tapi gimana caranya ya? Mau ngambil dalam hati, caranya bagaimana? Tidak bisa kecuali menjadi seperti itu, kecuali sama menjadi orang yang soleh. Nah, Sayyidina Ibnu Athaillah hidupnya hanya dengan Allah. Zikir, ibadah, cari ilmu. Zikir, ibadah, cari ilmu. Dan menariknya beliau sufi yang faqih. Sufi, tapi syariatnya itu matengnya luar biasa. Dikenal sebagai orang ahli syariat. Makanya beliau bisa menjelaskan apa yang dialami dalam hati ini dengan bahasa-bahasa syariat. Ini loh, Rasul pernah bersabda seperti ini. Itu di Al-Qur'annya seperti ini. Beliau bisa menjelaskan dengan lugas, menjelaskan dengan baik dan mudah diterima oleh orang banyak. Sehingga pernah terjadi dialog antara Ibnu Athaillah dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Athaillah dialog dengan Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah ketika memanggil Ibnu Athaillah itu panggilannya ya waliyullah, wahai waliyullah. Jadi manggilnya Ibnu Athaillah ini ya waliyullah. Bahkan Ibnu Athaillah mengatakan, saya yakin kamu ini orang ya yang sangat cinta kepada Allah di muka bumi. Diakui oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Athaillah berada di atas syariat, kelihatan syariatnya. Padahal Ibnu Taimiyah paling anti dengan tasawuf, anti dengan sufi. Tapi ketika berhadapan dengan sufi yang namanya Ibnu Athaillah, tunduk dan mengakui kebesarannya dan memanggil dengan ya waliyullah. Sampai di sini jelas. Dan ini terjadi kecurangan di majelis ini. Semuanya disuguhi kecuali yang punya rumah. Ya. Monggo diujuk. Silakan diminum. Ya, break. Boleh kan break minum? Oh, majelisnya santai. Nanti kalau terlampau tegang jenengan bingung tambah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada. Sanad keilmuan ini menjadi penting dalam dunia tasawuf. Menjadi penting. Karena itu menjadi jalan untuk nyambungkan hati kepada Nabi Muhammad SAW. Kok bisa nyambung? Bagaimana, Beb? Karena barokahnya Rasul dititipkan kepada sahabatnya. Paham ya? Kemudian oleh para sahabat dititipkan kepada murid-muridnya sahabat. Oleh murid-muridnya sahabat dititipkan kepada murid-muridnya sahabat. Terus ke bawah ya, ke bawah. Sampai kepada guru kita yang belajar kepada gurunya,
yang gurunya belajar pada gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah guru kita ini berarti mengemban barokah, dari barokah-barokahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kita belajar pada guru, maka barokah itu nyambung, hati kita bisa nyambung pada Rasulullah SAW. Itulah bedanya ilmunya orang yang berguru dengan ilmunya orang yang belajar dari buku. Ketika dia berguru, maka dia bisa mendapatkan rasa. Jadi ilmu itu ada rasanya. Ya, ilmu ada rasanya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya mau ngomong agak saru dikit ya. Buat contoh. Mohon maaf. Manten baru bulan madu, rasanya enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Yang belum jadi manten jangan ngaku-ngaku. Edwin ini kan belum ya. Mas Edwin tuh ditanya, coba sharing gitu kan, apa yang paling kamu sesali dalam hidup ini? Sampai kiranya Mas Edwin, saya menyesal umur saya 36 tapi belum nikah-nikah. Yang paling disesali itu ya. Mudah-mudahan cepat menikah, dapat istri yang solihah. Amin. Amin, Win. Amin, mantap ya. Amin gitu ya. Bulan madu enak atau enggak enak? Enak. Pertanyaan, tergantung. Nah, ini jawaban pintar, tergantung. Bulan madu pasangan yang saling mencintai sama bulan madu pria atau wanita yang dipaksa untuk menikah. Enak mana? Yang saling mencintai, betul. Yang dipaksa mungkin nggak merasa apa, betul. Sekarang saya tambah lagi, prosesnya sama, hubungan suami istri. Yang satu saling mencintai, yang satu bentuknya hubungan suami istri tapi bukan suami istri. Seorang wanita diperkosa di tengah sawah. Mohon maaf, sama-sama perempuan. Yang satu sebagai istri yang mencintai suami, yang satu sebagai wanita yang diperkosa di tengah sawah. Saya nanya, yang satu enak, yang satu apa? Yang satu bencana, betul. Yang satu mengatakan penderitaan, betul. Betul. Nah, ilmu yang tidak diambil dari guru ibarat ilmu yang diperkosa, nggak ada rasanya. Paham? Kalau ilmu diambil dari guru ibarat bulan madu, di situ ada rasanya. Makanya kalau ilmu kita nggak ada rasanya, teliti lagi. Pasti kita cuma dari baca-baca. Dan kita nggak punya guru. Tapi kalau orang punya guru, maka apa yang ada dalam dada gurunya ini akan masuk ke dalam dadanya. Hatinya akan hidup. Contoh, boleh saya ngasih contoh? Rasul bersabda SAW, senyummu untuk saudaramu sedekah. Betul? Terjemahannya begitu. Cuman belajar dari buku dia. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Dia praktekkan senyum-senyum. Mungkin nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa. Tapi orang yang belajar dari guru, beda. Rasul bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kama qala sallallahu, senyummu untuk saudaramu di hadapannya adalah sedekah. Adalah sedekah. Saudaraku, rasakan, persembahkan senyum itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Persembahkan senyum itu untuk Nabi Muhammad SAW. Lakukan itu karena Rasul yang minta, Rasul yang nyuruh. Bahagiakan Rasulullah. Nanti begitu dia senyum, rasanya beda itu. Rasanya berbeda. Kenapa? Karena barokah hadisnya nempel dalam dada guru, sama guru diteruskan kepada muridnya. Tentunya kualitas berkahnya juga tergantung gurunya. Paham ya? Kualitas berkahnya tergantung pada gurunya. Ibarat yang lain, makan nasi pecel. Makan nasi pecel. Dari orang yang belajar nasi pecel pada seorang guru,
sama orang yang belajar buat nasi pecel dari buku. Saya mau nanya, enak mana kira-kira? Enak dari sama-sama buat sambal, yang satu dikasih tulisan, yang satu diajari nguleknya begini, caranya begini, sambalnya sedep mana? Enak yang diajari. Baru sambal saja kalau diajari sedepnya lah lain. Kenapa? Sambalnya ada syekhnya. Sambalnya ada gurunya. Lah ilmu ini kalau tidak ada gurunya ya hambar. Nggak ada rasanya. Makanya jangan mengatakan guru itu tidak penting. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita kembali kepada Ibn Athaillah radhiyallahu taala anhu. Beliau punya sanad keilmuan silsilah zahabiyah. Jadi mata rantainya itu bukan besi, tapi emas. Dikatakan emas apa? Karena setiap orang yang beliau berguru kepadanya adalah memang betul-betul emas. Ya, itu kan logam mulia yang paling tinggi nilainya apa? Emas kan ya, yang kita kenal. Makanya yang dipakai istilah adalah emas. Maka manusia yang paling bagus kualitasnya disebut manusia ini seperti emas. Ya, seperti emas. Ibn Athaillah guru-gurunya emas semua ini. Nah, karena beliau orang yang soleh, orang yang baik, ya pasti punya keramat. Pasti punya karomah. Nah, karomahnya Ibn Athaillah banyak. Di antaranya muridnya berangkat haji. Ketika muridnya berangkat haji, waktu tawaf lihat, loh, lah ini kok guru saya tawaf. Waktu sa'i lihat, loh, ini beliau sa'i. Waktu di Arafah, loh, kok ini ada di Arafah. Pulang ke Mesir, pulang ke Mesir, ngomong sama teman-temannya, saya ketemu guru waktu sa'i, waktu lempar jumroh, waktu di Arafah. Kata murid-muridnya, wong guru ngajar di sini kok, nggak berangkat haji, nggak mungkin. Saya ketemu, ya nggak mungkin. Ngomong guru ada di sini nggak pergi haji. Akhirnya menghadap pada gurunya, guru mohon maaf, saya kok lihat Anda ketika tawaf, ketika sa'i, ketika di Arafah, lempar jumroh, saya ketemu Anda pergi haji enggak? Gurunya senyum, iya, saya pergi haji. Tapi Anda ngajar di sini? Iya. Lah kok bisa? Begitulah hamba-hamba Allah yang soleh, bisa memenuhi alam. Bisa memenuhi alam. Kalau Anda tidak percaya, berarti enggak percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semua adalah menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah. Kemudian Ibnul Humam, muridnya Ibnu Athaillah. Murid Ibnu Athaillah namanya Syekh Ibnul Humam radhiyallahu taala anhu. Suatu hari ziarah ke makam Ibnu Athaillah. Alhamdulillah, waktu ke Mesir sudah ziarah ke makamnya Sayyidina Ibnu Athaillah. Dan pertama kali dari bandara sebelum ke hotel itu bisnya kok ya subhanallah langsung ngajak ziarah, dan itu hari Jumat ziarahnya ke makam Ibnu Athaillah. Dan di makam itu sempat kami bersama teman-teman membacakan salah satu bait ya hikam Ibn Athaillah, tabarukan di situ, dan minta izin niat sekalian pengen mendapatkan mata rantai keilmuan hikam ini langsung dari pengarangnya lewat tabarruk dengan berziarah kepadanya. Syekh Ibnul Humam waktu ziarah gurunya baca ayat Al-Quran, baca beberapa surat, di antaranya ada ayat yang mengatakan ya di antara mereka ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Dari dalam kubur terdengar suara Ibnu Athaillah dengan jelas mengatakan, wahai Ibnul Humam, di tengah-tengah kami tidak ada yang sengsara, semuanya bahagia. Jadi sengsara bahagia itu mungkin kelompok orang lain. Kalau di tengah-tengah kami ini, di pemakaman ini, tidak ada yang sengsara, semuanya bahagia. Ibnul Humam langsung cepat-cepat menyelesaikan bacaannya dan kembali itu ya. Dan segera pergi. Walaupun seperti apapun dia tetap mendredeg gitu ya. Coba jenengan ziarah ke makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo, tiba-tiba kok dari kuburnya keluar suara. Kira-kira tetap di situ atau lari terbirit-birit? Ya manusiawi itu, memang manusia dengan alam barzah itu ada jarak ya, sehingga yang tetap gak kuat, bukan takut tapi
hebah dari alam itu menyebabkan kita jadi tidak kuat seperti itu. Mungkin ada lagi yang nggak percaya, masa orang sudah meninggal dunia bisa ngomong, bisa menyampaikan suaranya, ini khurafat. Repotnya ngadepin orang-orang yang nggak percaya. Sebetulnya orang-orang yang nggak percaya itu jangan dibuat percaya. Jangan. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya, jangan dibuat percaya. Percuma. Kenapa? Mau judulnya tidak mau percaya. Judulnya tidak mau percaya. Nah yang sudah percaya, ngapain dikasih tahu dalilnya? Sudah percaya, kok dikasih tahu dalil-dalilnya? Dia akan mengatakan, Pak, buang-buang waktu, udah nggak usah ngomong, pokoknya saya percaya, nggak butuh penjelasan, pokoknya saya percaya. Tapi ya nggak apa-apa lah, siapa tahu yang nggak percaya akhirnya bisa jadi percaya. Lalu yang maha membuat percaya itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Rasul ketika Mi'raj, yang diajak ngobrol sama Rasul itu masih hidup atau sudah meninggal semua? Yang diajak ngobrol Rasul masih hidup atau sudah meninggal semua? Sudah meninggal semua. Bahkan dalam riwayat Rasul melihat Nabi Musa masih sholat dalam makamnya. Kemudian di Masjidil Aqsa sholat berjamaah. Nah itu kalau Rasulullah doa kira-kira semuanya amin atau enggak amin? Ya amin. Naik ke langit pertama, ngobrol bahkan dengan Nabi Adam. Ngobrol dengan Nabi Adam alaihissalam. Sampai langit yang ketujuh, bahkan dititipi ilmu oleh Nabi Ibrahim. Sampaikan salamku untuk umatmu dan kasih tahu mereka semua, surga itu tanahnya subur, tanamannya adalah la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bahkan yang meninggal dunia ngajari yang masih hidup, bukan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan jaga dengan ruh dan jasadnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ini yang lihat, ini yang nggak percaya mesti begini jawabannya. Mohon maaf, kalau ada yang nggak percaya lagi lihat tontonan ini, pasti setan membisikkan seperti ini. Setan nih bisikkan begini, jangan percaya. Oh itu kan jelas dalilnya, itu kan Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, itu nabi-nabi semua. Kalau ini Ibnu Athaillah, ini kan Ibnu Athaillah, bukan nabi. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, para pendengar, dimanapun Anda berada, khususnya yang hadir di sini, mohon maaf, saya tegaskan sekali lagi, Ibnu Athaillah bukan nabi dan tidak mungkin nabi, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Betul? Satu-satunya dua nabi yang saya tahu, masih ada sampai sekarang, tapi adanya sebelum nabi. Adalah Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Khadir alaihissalam. Itu masih ada, belum meninggal, masih ditaruh di langit kedua tuh Nabi Isa, ya kan? Dititipkan dulu di sana. Oh ya survei, lihat ini dari langit kan, lihat kan kalau sekarang kita pakai drone itu kan lebih jelas ya. Ya kalau pakai drone itu kan lebih jelas kelihatan semua. Nah, para anbiya ditaruh di langit biar kelihatan nih perilaku manusia seperti apa. Nah kalau ngomong ini nabi, Ibnu Athaillah bukan nabi. Ulama-ulama itu bukan nabi, tapi mereka menjadi seperti nabi, mendapatkan keistimewaan mirip dengan nabi, namanya beda. Untuk nabi mukjizat, mereka dikasih Allah karomah, mereka dikasih nama karomah. Khusus kita nih umatnya Nabi Muhammad SAW, pangkat naik. Umatnya nabi begitu mau belajar ilmunya Nabi, mengamalkan ilmunya Nabi, takut pada Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh Rasul dirubah derajatnya. Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Yang ngomong siapa? Nabi, betul? Jadi Nabi ngomong ulama umatku. Siapa ulama umatku? Tidak ada satupun dari umat Islam yang meragukan Ibnu Athaillah adalah ulama. Oh, Ibnu Taimiyah aja manggil ya wali Allah kok. Iya. Jadi kalau orang zaman sekarang meragukan Ibnu Athaillah,
berarti lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Ya, berarti lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Habib kok tahu Ibnu Taimiyah ngomong seperti itu? Coba download di YouTube. Ya, download di YouTube ceramahnya Syekh Ali Jum'ah ketika mensyarahkan Hikam Ibn Athaillah pada episode yang pertama. Di situ beliau menjelaskan Ibnu Taimiyah itu memanggil Ibnu Athaillah dengan panggilan ya wali Allah. Ya wali Allah. Tentunya Syekh Ali Jum'ah tidak asal ngomong. Ya, beliau juga punya sumber karena beliau seorang tokoh ulama di era ini kan ya. Salah satu ulama di era ini. Nah, Ibnu Athaillah ulama, Imam Ghazali ulama, Imam Syafi'i ulama. Dengan lisan Rasul Muhammad SAW pangkatnya naik Ka'ambiya. Ka'ambiya itu terjemahannya apa? Seperti para nabi. Siapa yang seperti para nabi? Ulamanya umatku. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti nabi mana? Seperti nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel itu kira-kira kelas berat atau enggak kelas berat? Nabi-nabi yang berpangkat. Ya, nabi-nabi yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Nabi-nabi yang luar biasa. Makanya ulama umat Islam ini juga punya karomah yang luar biasa. Karena itu Rasul juga bersabda, al ulama warathatul anbiya. Jadi kalau nabi yang meninggal dunia bisa bicara kepada nabi yang masih hidup, maka ulama yang meninggal dunia mewarisi kemampuan nabi yang meninggal dunia. Bisa bicara kepada ulama yang masih hidup, yang mewarisi warisan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj bicara dengan Anbiya wal Mursalin. Dalil yang lebih kuat, Bib, itu kok kelihatannya dalilnya agak muter-muter. Yang namanya orang nggak percaya. Makanya saya nggak mau niat membuat Anda percaya. Mohon maaf, saya tidak akan buat Anda percaya dan saya tidak butuh Anda percaya. Yang butuh Anda bukan saya. Ya, Anda butuh untuk percaya. Saya tidak butuh membuat Anda percaya. Tapi saya berharap seluruh umat Islam percaya. Karena kalau percaya, makomnya naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling sederhana. Ketika Nabi lagi ceramah, SAW lagi tiba-tiba ada suara tangisan dan rintihan ya, seperti onta betina muda yang akan melahirkan. Siapa yang udah pernah lihat proses lahirnya onta? Sapi mungkin ya, onta seperti apa ya rintihannya? Saya pengen cari, kalau ada yang dapat di YouTube tolong saya dikasih tahu ya. Suara onta merintih ketika melahirkan, karena saya pengen membayangkan seperti apa waktu itu suasananya ya. Dicari sama sahabat, ini kok Rasul ngomong ada yang bersuara keras seperti ini, kan nggak biasanya. Karena kalau Rasul bicara semua diam, karena nggak boleh berbicara lebih keras dari suara Nabi, ancaman dari Allah. Kamu bicara lebih keras dari suara Nabi, amalmu hancur semua, kamu nggak sadar. Baru ngomong lebih keras dari Nabi aja langsung dihancurkan pahala amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nggak menghargai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari-cari, sahabat nyari-nyari dari mana? Semua mata tertuju pada satu batang kurma. Bukan pohon kurma loh ya, pohon kurma ditebang batangnya. Nah, batang ini dulunya, riwayat batang ini ternyata nasabnya bagus. Batang ini dulu biasa diinjak-injak Nabi, biasa diduduki Nabi. Kenapa? Mantan mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, mantan mimbarnya Nabi aja, mantan mimbarnya Nabi, pangkatnya udah beda. Kenapa? Sudah dibunuh masih bisa ngomong. Loh, pohon itu dibunuhnya bagaimana? Ditebang kan? Mati. Itu udah jadi batang, udah mati. Masih bisa ngomong, teriak. Ya saya mau nirukan teriakannya onta gimana ya? Gak bisa saya. Teriak seperti itu, onta yang akan melahirkan. Kenapa dia bisa teriak dan bisa didengar oleh telinga para sahabat? Satu, karena memang itu batangnya hebat. Yang kedua, telinganya juga hebat. Nah, kalau batangnya hebat, telinganya seperti telinga kita, ya nggak dengar apa-apa. Ini batangnya hebat,
Hebatnya karena apa? Karena diinjak-injak Nabi, karena diduduki Nabi Muhammad SAW. Baru kena sentuhan warisan yang namanya kulit Nabi berubah. Betul? Maka ditunjukkan sama Allah, kalau itu yang kena sentuhan kulit Nabi, diinjak-injak Nabi berubah, bisa bersuara, maka yang mendapatkan ilmunya Nabi berubah telinganya, bisa mendengar. Paham? Kalau Nabi bisa mendengar kan biasa. Lah ini sahabat bisa mendengar kayu bersuara. Kon aneh atau enggak aneh itu? Aneh buat kita, kalau buat orang soleh enggak aneh. Ya, buat orang soleh enggak aneh. Kemudian yang kedua, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, seorang sahabat berkata, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu kami biasa mendengar suara makanan itu yang kami makan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Lagi makan, dengar suara tasbihnya. Ya, tasbihnya gimana? Saya belum pernah dengar suaranya nasi tasbih. Ada yang pernah dengar? Ya, kalau suaranya kacang bertasbih mungkin saya pernah dengar kotak, 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 kotak. Itu bukan kacang bertasbih, tapi memang gigi kita yang bermasalah, terlampau rame gitu ya. Ini makanan yang dimakan bertasbih, sahabat bisa dengar. Dan itu diterangkan oleh para sahabat, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Ini menunjukkan telinganya manusia-manusia yang menjadi ulama umat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan orang biasa, telinganya kualitasnya menjadi seperti telinganya para nabi Bani Israel alaihimussalam. Nah makanya Ibnul Humam, karena muridnya Ibnu Athaillah ini muridnya Rasulullah SAW, Ibnu Athaillah dari dalam kubur bisa mengeluarkan suaranya ke alam syahadah, alam nyata, yang di alam nyata bisa mendengar karena telinganya nggak sama dengan telinga kita. Telinga kita levelnya belum sampai. Ya mudah-mudahan suatu saat sampai. Amin, betul nih. Berani level telinganya dinaikkan. Hah? Nanti jalan tiba-tiba pohonnya ngomong gitu ya. Pohonnya ngomong ini, Mas, saya udah lama nggak dengar suara sholawat di sini gitu. Berani? Pohonnya ngomong loh ya. Ya tentunya bahasa pohon. Bahasa pohon itu mungkin nggak perlu ngomongan begitu, tapi hati paham. Yang buat paham siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wong jenengan tuh mau ngomong sama komputer kan masuk bahasanya komputer menyalakan, tidak, tekan power. Betul. Masukkan password. Nanti komputernya disuruh macam-macam nurut itu ya. Bahkan kadang komputernya bisa ngasih tahu saya, passwordnya salah. Tapi dengan bahasa komputer, incorrect password apa itu kan komputernya bisa berbicara. Kalau komputer bisa berbicara aja kita percaya, masa pohon berbicara kita nggak percaya? Masa yang meninggal dunia bisa berbicara kita tidak percaya? Hanya saja kita tidak mendengar yang biasa, yang luar biasa bisa mendengar. Siapa yang luar biasa? Yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Ibnul Humam wasiat, kalau saya meninggal dunia, makamkan saya di dekat Ibnu Athaillah. Karena Ibnu Athaillah udah ngomong, di antara kami tidak ada yang sengsara. Dan betul kalau Anda ziarah ke makam Ibnu Athaillah, di dekat makam beliau ada makam Syekh Ibnul Humam. Nah, ini sangat dikenal di Mesir sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktu menunjukkan pukul 21:39. Sudah cukup atau terus? Terus ngomong apa? Karena kalau langsung masuk kajian hikam kan nanti Jumat depan masuk hikam yang hikmah yang pertama. Dikatakan 264 mutiara hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu itu cuman menjelaskan satu kalimat. Gimana ini? 264 mutiara hikmah itu sumbernya cuman satu kalimat. Siapa yang tahu kalimat apa itu? Ada yang tahu? Tidak ada. Belum ada yang tahu? Belum.
kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi hikam Ibn Athaillah intinya la haula wala quwata illa billah. Dikatakan oleh Rasul SAW, kalimat ini adalah kanzun min kunuzil arsy. Atau kama qala SAW, salah satu perbendaharaan arsy itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita belajar hikam Ibn Athaillah, kita akan paham dengan sangat insyaallah apa sih maksudnya la haula wala quwata illa billah. Kalimat yang dikatakan oleh Rasul sebagai obat dari sekian puluh banyak penyakit. Dan penyakit terkecil yang paling cepat disembuhkan adalah sumpek. Sumpek itu penyakit terkecil atau terbesar buat kita? Ya, katanya Rasul itu penyakit yang paling kecil yang bisa disembuhkan dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang udah paham la haula wala quwata illa billah nggak akan sumpek. Contoh, punya utang 500 juta, sumpek enggak? Ini. Ya, punya utang 500 juta. Sumpek enggak? Kira-kira ini saya tampang-tampang sumpek atau bahagia ini? Pura-pura bahagia kan nggak apa-apa gitu ya. Ya. Anda mau sumpek, Anda nggak sumpek, yang bisa menyelesaikan hutang Anda, yang bisa menyelesaikan masalah Anda, yang bisa menyelesaikan hutang saya, yang bisa menyelesaikan masalah saya, bukan pinter saya, bukan pinter kita, bukan perusahaan kita, bukan gaji kita, bukan relasi kita, bukan usaha kita, cuman satu yang bisa, siapa? Allah. Berarti apa judulnya? La haula wala quwata illa billah. Lah anehnya, sudah ngerti begitu, kok ya cik sumpek? Sudah tahu yang bisa menyelesaikan cuman Allah. Padahal Allah itu paling mudah diajak kerjasama. Dimintai tolong, itu paling mudah Allah. Ya Allah tolong saya, selesai. Betul kan? Dan paling mudah dihubungi dengan manggil, ya Allah. Allah langsung jawab, lebek abdi, ada apa? Langsung dijawab. Apalagi kalau kita menghadap khusus, bukan cuma asal manggil ya Allah, tapi menghadap khusus, pakai wudhu, nutup aurat, ngadep kiblat, sholat hajat 2 rakaat, Allahu Akbar. Ini hambaku ini perlunya khusus ini. Ini ada keperluan penting ini ya. Allah jawab, juga jawabannya khusus. Oh ini datang khusus, nyambutnya juga khusus. Lah kalau udah tahu Allah seperti itu, masih ada sumpek enggak? Enggak. Tapi nyatanya masih sumpek enggak kita? Masih. Berarti udah ngerti belum makna la haula wala quwata illa billah? Belum. Makanya belajar 264. Ya kira-kira berapa tahun khatamnya nih? 264. Jumat depan kita belajar 1, mudah-mudahan khatam 1 ya. Kalau 1 khatam tiap Jumat, berarti butuh 264 Jumat. Alias 264 minggu. 1 tahun itu ada berapa minggu? 52 minggu. Berarti kita butuh sedikitnya 5 tahun. Siap belajar 5 tahun bersama saya? Yang siap saya doakan panjang umur. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak
wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.